Ini kan tadi yang dari akhiratnya udah tuh. Terus dari Pak ini udah. Saya yang dari duniawinya aja deh. Kalau ngomongin akhirat juga susah juga kita ini kan. Langsung saya persilakan ke Pak Doliva. Terima kasih Pak. Ini kan tadi yang dari akhiratnya udah tuh. Terus dari Pak ini udah. Saya yang dari duniawinya aja deh. Kalau ngomongin akhirat juga susah juga kita ini kan. Ya dari segi hukumnya lah Pak. Hukum apa? Duniawi? Dari segi hukum Hukum. dunianya. Kalau hukum kan tadi udah beres tuh. Jadi kalau hukumnya yang penting kita mengikuti kaidah-kaidah hukum yang berlaku, semua beres, kan gitu kan. Kecuali kita juga ikut nyebarin hoax, tuh baru tuh hukum kita jalan tuh pengacara kan gitu kan. Gitu. Nah, tapi kalau Aryan Pelita ini kan apa? Udah 5 tahun. Ini ulang tahun kelima, artinya sudah paham, apalagi wartawannya senior semua, dalam semua kan. Jadi nggak ada persoalan sebenarnya. Gitu, tinggal menjaga koridor kebenaran dan faktual kan. Nah, menjaga kredibilitas. Kalau kita benar menyampaikan faktual semua, kredibilitas terjamin. Kalau kemudian tadi pertanyaannya itu ada yang like and dislike, itu kan masalah orang suka nggak suka, ya di dunia ini kan selalu begitu emang. Ada yin and yang kan, itu biarin aja. Yang penting kita faktual, benar, bebas, merdeka, bertanggung jawab. Nanti kita punya kredibilitas jangka panjang. Nanti orang akan mengejar itu. Beberapa media mainstream besar kan itu yang mereka jaga. Nanti Aryan Pelita mungkin tahun ke-20 udah pasti kredibel gitu banget gitu. Nah, sepanjang ini begini hukumnya nggak ada jadinya. Jadi kita nggak bisa bicara hukum. Makanya saya bilang kita bicara duniawi aja gitu. Artinya ya kita hidup sekarang, kita menceritakan kebenaran, fakta, udah itu aja deh gitu. Ya Pak Nasar ya Pak. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Ini di penghujung acara, saya persilakan closing statement dari Bang Nazar tentang pernyataan atau pertanyaan yang diungkapkan oleh teman-teman dalam ruang diskusi ini. Silakan Bang, berkaitan dengan dapur redaksi, silakan. Terima kasih. Saya menjawab bahwa di Pelita ini kita sebagai juru masak itu menghasilkan satu resep masakan yang layak dimakan, bukan layak dimakan tapi muntah-muntah nanti. Itu saya haramkan di Pelita. Itu tidak akan terjadi di Pelita. Itu karena berdasarkan pengalaman saya di Harian Pelita cetak dulu. Saya 20 tahun di Pelita dicetak milik Yayasan Soeharto waktu itu. Kita di sana sudah diharamkan melakukan tulisan-tulisan yang menyajikan pembencian, Pak Bang Jole, Pak. Tidak ada. Jangan sekali-sekali kamu membenci orang terus dituangkan dalam tulisan. Jangan. Itu di agama pun dilarang, apalagi di undang-undang gitu. Itu yang saya pegang selama ini, Pak Delta, Pak Said, Pak Firdaus. Itu yang saya bersyukur saya dididik dari harian koran nasional Jakarta sampai sekarang. Kunci itu saya pegang, prinsip itulah yang saya tumbuhkan di tubuh dapur redaksi Harian Pelita. Nah, untuk melanjutkan satu beban, saya menginginkan bahwa wartawan saya sekarang ini, saya bukan sebut lagi wartawan Bang Delta, tim kreator, kreativitas, jurnalisme. Saya tidak menyebut lagi wartawan di tim saya. Saya menyebutnya tim kreativitas jurnalis. Kenapa saya sebut kreativitas jurnalis? Karena mereka harus memiliki berkreatif dalam mencari pemberitaan. Jangan bergaya berita itu dianggap sesuatu yang ini saya ajar. Jangan. Makanya saya selalu memfilter kepada teman-teman bahwa setiap melakukan investigasi atau membuat
tulisan yang rangkaian cerita, jangan sekali-sekali melanggar undang-undang pokok pers, kode etik jurnalistik, undang-undang IT. Jangan, bahaya. Kita ini dimata-matai sama Dewan Pers. Dewan Pers itu jangan main-main, Pak. Saya 4 kali waktu di Harian Berita, saya jadi PLT Pemret, 4 kali Pak dipanggil Bang Dewan Pers. Dan Dewan Pers kata orang, cuma Dewan Pers. Jangan. Itu sama dengan ketika kita bersidang, terdakwa sama 7 anggota Dewan Pers mengadili kita. Harus yang bertanggung jawab 1 orang. Saya waktu itu kencing Pak Dokter. Iya, nggak kena kayak sama di sidang, kayak orang di sidang, Pak. Orang di sidang. Makanya saya trauma ketika melakukan hal yang melanggar kode etik, melanggar orang yang punya hak kita beritakan dengan penuh kebencian. Wah, nggak takut. Makanya saya belajar dari Harian Berita, cetaknya dulu, saya salurkan sekarang di Harian Berita ID. Nah, saya punya tim kreativitas jurnalis di dapurnya Bang Said. Jadi itu, kalau undang-undang pers kita langgar, wah, saya udah trauma. 4 kali Pak dipanggil Dewan Pers. Seperti orang di sidang, udah 7 anggota Dewan Pers di depan kita sendiri. Kalau kita di sidang pengadilan, itu kan ada JPU, ada saksi, ya kan, ditemani gitu. Kalau di sana enggak, dikepung kita, Pak. Terus ditunjuk. Nah, itulah yang membuat saya kepada teman-teman di Harian Berita, jangan sekali-sekali melanggar pemberitaan yang melanggar kode etik.